Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kodifikasi dan perkembangan hadis. Pada mulanya, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis lebih sering diriwayatkan melalui lisan daripada ditulis. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut Rasulullah dan para sahabat lebih terfokus untuk mempelajari dan mengumpulkan Al-Quran. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya percampuran antara hadis dengan Al-Quran. Namun, walaupun begitu, Rasulullah membolehkan beberapa sahabat untuk menuliskan hadis. Salah satunya adalah Abdullah bin Amr bin As. Lalu, pada masa Khulafaur Rasyidin, perkembangan hadis tidak jauh berbeda dari periode sebelumnya. Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab memerintahkan untuk membatasi periwayatan hadis dengan alasan yang sama dengan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni untuk berfokus pada kodifikasi Al-Quran dan mencegah terjadinya percampuran antara hadis dengan Al-Quran. Namun, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, banyak sahabat perawi hadis yang telah meninggal dan banyak pula hadis palsu yang mulai bermunculan. Maka dari situ, para sahabat muda dan tabi'in berbondong-bondong untuk berpergian jauh untuk mengumpulkan dan mempelajari hadis. Pada masa Daulah Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz kemudian memerintahkan secara resmi untuk membukukan hadis. Kegiatan pembukuan hadis ini pertama kali dilakukan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang kemudian diikuti oleh banyak ulama lainnya seperti Ibnu Juraij, Abu Ishaq, Imam Malik, Ar-Rabi' bin Sabih, dan Hamad bin Salamah. Namun pada periode ini hadis Nabawi masih tercampur dengan hadis dari para sahabat atau hadis mauquf, hadis dari para tabi'in atau hadis maqtu', dan hadis dhaif. Maka dari itu, pada abad ke-3 Hijriah atau masa Daulah Abbasiyah, para ulama mulai menyaring hadis dan memisahkan hadis Nabawi dari hadis mauquf dan hadis maqtu'. Dilanjutkan mulai pertengahan abad ke-3 Hijriah, ditentukan kriteria kesahihan hadis untuk memisahkan hadis sahih dari hadis dhaif. Masa ini kemudian dikenal sebagai periode takhrijul hadis. Pada periode takhrijul hadis inilah diterbitkannya buku-buku kutubus sittah yang terdiri atas Al-Jami'us Shahih karya Imam Bukhari, Al-Jami'us Shahih karya Imam Muslim, Sunan Abu Dawud karya Imam Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Pada abad ke-4 Hijriah, para ulama berlomba-lomba menghafal hadis dan menyelidiki sanad. Proses ini tidak jauh berbeda dari periode sebelumnya. Namun pada periode ini, para ulama menyusun kitab-kitab hadis dengan berdasarkan pada kitab hadis yang telah ditulis oleh ulama sebelumnya. Lalu mulai dari abad ke-5 Hijriah dan seterusnya, para ulama menyusun kitab-kitab hadis berdasarkan klasifikasi isi kandungannya. Ada ulama yang menjelaskan kitab hadis terdahulu, ada ulama yang meringkas kitab hadis terdahulu, dan ada juga ulama yang menyusun kitab kamus hadis. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.